Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Saya Dwi Anggia kembali hadir ke hadapan Anda di Dua Sisi dan mumpung masih bulan Syawal saya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin untuk Anda khususnya pemirsa Dua Sisi TV One. Namun ini suasana Syawal, berita yang akan saya sampaikan malam hari ini agak sedikit mengganggu begitu ya. Karena ini adalah terkait peristiwa penganiayaan yang sempat viral dalam beberapa hari terakhir ini. Mungkin Anda juga menyaksikan bagaimana seorang anak dari perwira menengah kepolisian yang bernama Aditya Hasibuan terduga pelaku penganiayaan terhadap Ken Admiral yang sudah resmi jadi tersangka pasca video penganiayaan itu viral di sosial media. Dan Adit pun sekarang terancam hukuman 5 tahun penjara. Tidak hanya itu, orang tua Adit yang merupakan polisi dicopot dari jabatannya, terancam hukuman etik dan mungkin juga pidana kalau saya sempat berbincang dengan beberapa pengamat hukum. Kemudian jadi pertanyaan, peristiwa ini sudah berlangsung 4 bulan yang lalu, 22 Desember tahun lalu, tapi baru rame sekarang. Apa yang menyebabkan baru muncul ke permukaan sekarang? Apakah karena viral baru kemudian diproses atau ada faktor lain? Ini akan kami coba ungkap di Dua Sisi malam hari ini bersama saya Dwi Anggia. Sesudah itu Pak Akirudin arahkan anak saya sama kawan-kawannya masuk ke dalam rumah dulu, tapi senjata tetap dari jarak berapa meter diarahkan. Jadi anak-anak saya sama kawannya masuk ke dalam rumah Pak Akirudin. Tetapi pada saat masuk ke rumah Pak Akirudin menyuruh seseorang mengambil video. Di situ terlihat seolah-olah Pak Akirudin menasehati anaknya, menasehati anak saya, ngapain berantem hanya karena begini. Tetapi itu semua kalau memang dia niat baik, Mbak, enggak dia biarkan anak saya lebih dari binatang, Mbak. Dipijak-pijak di depan sana, dia diam aja. Dan seperti yang Anda saksikan tadi pemirsa, akhirnya kasus penganiayaan ini pun melebar kemana-mana yang mulai menyoroti harta kekayaan dari ayah si pelaku yang beranggapan nih polisi memiliki koleksi motor mewah dan juga lain-lain yang dianggap tidak wajar. Akhirnya pun melebar kemana-mana. Nah, kami akan mencoba mendiskusikan malam hari ini dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama saya. Ada Ibu Sri Puji Hasibuan, ini adalah tante dari Adit. Selamat malam Ibu Puji, boleh digunakan? Mic-nya digunakan Ibu? Selamat malam. Ya, terima kasih sudah hadir di sini. Kemudian ada Bung Jamin Ginting, pakar hukum. Selamat malam Bung Jamin. Selamat malam Mbak Anggi. Ya, ada Bang Johnson juga, Johnson Panjaitan, penasihat Indonesia Police Watch. Selamat malam. Malam Anggi, mohon maaf lahir batin Anggi. Ya, sama-sama. Kemudian bergabung secara virtual ada Dinda Syafa, ini kakak kandung dari Ken Admiral. Selamat malam Mbak Dinda. Dan ya. Selamat malam. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu Mbak Dinda malam hari ini. Juga bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi. Selamat malam Pak Kabid. Assalamualaikum, selamat malam Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kabid, ini masih harus ada kegiatan lain ya. Sebentar saya ke Mbak Dinda dulu ya Pak Kabid ya. Kebetulan Mbak Dinda sudah bergabung. Mbak Dinda, kalau berbicara kronologis dan lain-lain mungkin kita sudah menyaksikan dari tayangan media, pemberitaan di televisi. Yang jadi pertanyaan kami saat ini adalah, yang mungkin juga pertanyaan dari publik, ini kan peristiwa sudah lama nih Mbak Dinda, adik Anda menjadi korban. Dan juga sempat beredar viral percakapan antara adik Anda, Ken, korban dengan pelaku, Aditya Hasibuan.
Mungkin kami bisa menayangkan juga ya percakapan ini yang kami tangkap antara kedua teman sepertinya, kedua sahabat begitu ya. Bagaimana setelah peristiwa penganiayaan berlangsung di rumah Adit, sepertinya hubungan antara korban dan pelaku sudah baik-baik saja nih Mbak Dinda. Kalau kita lihat dari percakapan yang ada di layar saat ini. Semua sudah baik-baik saja, sudah berdamai dan sudah saling bermaafan. Tapi kemudian 4 bulan setelah itu, beberapa waktu belakangan viral Mbak Dinda. Apa yang menyebabkan ini baru muncul ke permukaan? Dan benarkah setelah kejadian tanggal 22, pihak korban Ken sudah melaporkan ke pihak kepolisian terkait penganiayaan ini? Mungkin saya hanya cerita gambarannya aja karena juga aku nggak bisa banyak ngomong. Yang aku bisa kasih tahu, Adit dan Ken ini hanya satu SMP, jadi hanya sekedar teman SMP. Nah, langsung ke intinya, tadi Mbak bertanya kenapa setelah chat perdamaian itu ada lapor-melapor lagi. Nah, sepertinya sebelum-sebelumnya juga udah pernah diwawancara ke mama saya, bahwasanya yang nggak terima bahwa Ken itu mukanya hancur-hancuran, itu kedua orang tua saya. Karena Kennya sendiri menganggapnya damai karena akan ketakutan. Itu sebelum mama saya ngelihat muka Ken Admiral. Itu Jadi yang saya tangkap mungkin Ken akhirnya mau berdamai karena takut. Takutnya kenapa? Diceritakan nggak oleh Ken? kalau untuk takutnya saya nggak bisa ngomong banyak, nanti kuasa hukum yang lebih berhak ngomongnya. Kita tahu ayah dari Adit atau ayah dari pelaku kan pihak polisi nih Mbak, seorang AKBP. Apakah faktor ini yang membuat Ken akhirnya takut dan mau berdamai? Sudah pasti. Karena itu ya. Nah, untuk pelaporan besok harinya langsung melapor atau ada jeda waktu baru melaporkan ke polisi? Kalau itu mungkin bisa ditanyakan ke kuasa hukumnya langsung. Enggak, saya hanya ingin untuk merecall, memanggil kembali bagaimana proses ini. Apakah setelah kejadian, setelah damai itu sempat lapor ke polisi? Mungkin Mbak Dinda ingat kapan lapornya? Atau bahkan sudah diproses atau tidak diproses? Kami ingin tahu apakah proses hukumnya berjalan atau tidak. Pada tanggal 22. Lapor langsung tanggal 22 di hari yang sama ya berarti ya? Iya. Dan sudah sempat diproses? Sudah sempat diperiksa atau divisum korban, Ken? Sudah divisum, langsung dibawa ke rumah sakit juga, dan langsung diperiksa untuk BAP. Sudah di BAP ya. Saya ingin ke Pak Kabid Humas terlebih dahulu. Pak Kabid, Pak Hadi, ini berarti sudah sempat dilaporkan ke pihak kepolisian, sudah divisum, sudah di BAP, kemudian yang menjadi pertanyaan publik dan pertanyaan kami juga malam hari ini, apa yang membuat prosesnya kemudian lama Pak? Walaupun kita sempat mendengarkan karena saksi korban keluar negeri, apalagi ditunggu setelah mendapatkan keterangan BAP dan hasil visum. Ya, jadi dapat kami jelaskan kembali bahwa kasus ini ada 2 laporan polisi yang diterima oleh Polrestabes Medan. Laporan polisi pertama, pelapornya itu adalah Ken Admiral, itu di tanggal 22 Desember 2022. Kemudian besoknya di tanggal 23 itu juga ada laporan polisi yang pelapornya adalah Saudara Aditya Hasibuan. Jadi 2 laporan polisi dengan peristiwa yang sama, tempat atau lokasi TKP-nya pun juga sama, hanya cerita atau kronologis yang disampaikan dari masing-masing kedua pelapor ini berbeda. Itu yang pertama. Kemudian tentu penyidik sudah mengambil langkah-langkah karena mengingat ini adalah 2 laporan polisi yang berbeda laporan kronologisnya, penyidik tentu berhati-hati di dalam
memproses guna memfaktakan kebenaran dari dua laporan polisi yang diterima oleh Polrestabes Medan. Nah, adapun langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Polrestabes Medan dalam hal ini penyidik Reserse Kriminal Umum itu adalah melakukan olah TKP, kemudian permintaan visum, kemudian juga memeriksa saksi-saksi. Timeline-nya sudah sangat jelas sekali dari mulai terima laporan, kemudian sampai dengan bulan Januari itu mereka melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berada di lokasi, termasuk juga terlapor dari saudara Aditya untuk pelaporan pertama dengan pelapornya Ken Admiral. Nah, kemudian memang betul kami sampaikan bahwa saudara Ken Admiral ini belum dimintai keterangan secara utuh dalam kapasitasnya sebagai saksi korban. Namun demikian, penyidik Polrestabes terus melanjutkan proses dari laporan pertama ini yang dilakukan oleh Ken Admiral. Di tanggal 7 Februari, penyidik sudah menaikkan status dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Itu. Kemudian yang berikutnya, ibu dari Ken Admiral ini merasakan bahwa proses penanganan yang dilakukan oleh Polrestabes Medan itu belum maksimal. Nah, itu direspon Belum oleh Bapak maksimalnya Kapolda kenapa, Pak untuk Hadi? Maaf, Pak Hadi. ditindaklanjuti. Halo? Pak Hadi, belum maksimalnya kenapa? Pihak keluarga merasakan itu kenapa? Setelah naik ke tingkat penyidikan harusnya sudah ada tersangka ya? Apakah sudah ada tersangka saat itu? Iya, karena dinilai oleh ibu belum ada pemeriksaan lanjutan atau ada mungkin keterlambatan dan lain sebagainya. Itu mungkin penilaian dari beliaunya. Namun demikian itu kan direspon oleh kita, oleh Bapak Kapolda dengan langsung pada tanggal 24 Februari itu dilakukan gelar perkara penyidik Polda dan penyidik Polrestabes Medan. Dan direkomendasikan proses penanganannya lebih lanjut itu ditarik ke Polda Sumatera Utara. Mengingat tadi yang di awal adalah ada 2 laporan polisi yang diterima oleh Polrestabes Medan. Baik, Pak Di Hadi. tanggal 28 Maret itu penyidik sudah melakukan pemeriksaan tambahan lanjutan terkait dengan peristiwa yang pertama dilaporkan oleh Ken Admiral itu. Baik, Sehingga Pak Hadi. sampai dengan tanggal 23 April kemarin, hari Minggu, kita baru bisa Minta keterangan, mendapatkan keterangan secara utuh dari saudara Ken Admiral, mengingat yang bersangkutan kan selama ini luar negeri. studi Baik. di Inggris ya. Jadi Pak kita Kabit. baru bisa mendapatkan di tanggal 23 April itu. Dan Ya. 23 Pak April Kabit, itu boleh ditahan dulu karena sebentar? penyidik mengetahui bahwa waktu sangat terbatas bagi Ken Admiral berada di Indonesia, kita melakukan pemeriksaan itu, dan tanggal 25 kita menetapkan tersangka, kemudian langsung juga melakukan penahanan. Oke, Seperti baik. itu Mbak, Pak Kabit, untuk sebentar. kronologis ataupun timeline yang sudah kita Ya, lakukan. baik, ditahan dulu Pak, kita akan lanjutkan nanti, tapi kami harus jeda dulu sejenak. Dosisnya akan kembali sesaat lagi. Saya lanjutkan kembali 2 sisi sebelum nanti saya minta tanggapan Bang Johnson dan Bang Jamin terkait penjelasan Kabid Humas. Saya mau ke Ibu Puji. Bu Puji, boleh digunakan mic-nya. Tadi pihak kakaknya Ken menyebutkan bahwa terpaksa damai karena ya takutlah bapaknya Adit kan polisi. Dari keluarga melihat bahwa memang itu perdamaian dipaksakan atau ya memang mereka mau berdamai masing-masing. Ya, terima kasih Mbak Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami dari mewakili keluarga Akhirudin Hasibuan, saya kakak kandungnya. Di awal ini saya ingin meluruskan bahwa ini bukanlah penganiayaan, itu dulu yang pertama. Karena ini adalah pembunuhan karakter kepada keponakan kami Aditya Hasibuan. Sementara anak itu bisa dibuktikan anak itu adalah anak baik, tidak punya track record yang buruk.
yang terjadi adalah perkelahian dua anak muda, duel 1 lawan 1 tanpa senjata apapun. Dan ini boleh kita buka DM-nya di Instagram antara kedua berteman ini. Kita juga tidak tahu apakah itu berteman SMA apa SMP, tetapi mereka berteman, ada chat-chatan, ada komunikasi di situ. Bisa dibaca, seluruh masyarakat Indonesia yang sudah menjudge keponakan saya, Aditya Hasibuan, tanpa melalui proses hukum terlebih dahulu, tetapi sudah diadili secara sosial karena viralnya video perkelahian itu. Jadi perlu dipahami bahwa video itu adalah sepenggal, tidak utuh. Kita berawal dari chat ini dulu, bahwa bagaimana rasanya seorang anak muda yang notabene baru si Aditya pada saat itu berusia 18 tahun 6 bulan. Baru saja lepas dari Undang-Undang Perlindungan Anak, ya. 18 tahun itu Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi sesudah itu baru lari ke pidana. Seperti apa psikologisnya? Dia dikatakan dengan bahasa-bahasa yang kotor. Alat kemaluannya bolak-balik disebut di situ, tetapi oleh Aditya karena dia memang anak baik ditanggapi hanya dengan ketawa. Wak, itu bahasanya ketawa. Selanjutnya disebut lagi bencong. Masih juga ditanggapi oleh keponakan saya Aditya dengan canda ketawa. Artinya tidak tersulut emosi. Jadi bisa dilihat siapa di antara dua anak ini yang kepribadiannya saya bisa katakan lebih baik atau lebih buruk dari hasil DM itu. Nah, itu di situ selanjutnya perlu diluruskan juga. Apakah wajar 6 orang anak muda jam 2:30 pagi saat kita lelap-lelapnya tidur, atau mungkin yang sudah mulai tahajud bagi umat Islam, tetapi digedor-gedor teriak-teriak dari pagar, bukan assalamualaikum seperti yang disebutkan ibunya kemarin, ya. Mohon maaf, saya berani bersumpah dengan Al-Quran karena kita orang Islam bahwa bukan assalamualaikum, dan ada saksi satpam yang menjaga malam di lingkungan itu, dan juga ada beberapa warga yang keluar dari rumah, bahwa yang dilakukan oleh Ken Admiral ini dengan teman-temannya mendatangi jam 2.30 menjelang subuh itu, ya, dini hari, teriak-teriak, woi Adit, keluar, keluar. Main kita, main bahasa Medan itu duel, ayo berantem. Berarti Ken mengajak duel. Ken mengajak duel. Oke. Nah itu jam sebegitu, jam 2.30, ayo kita berempati masing-masing. Saya minta seluruh masyarakat Indonesia berempati. Apa perasaannya kalau rumah Anda digedor-gedor jam segitu oleh 7 orang anak muda? Oke, sebentar Bu Ya. Puji. Ya, saya mau konfirmasi ke Mbak Dinda. Apa kemudian penjelasan dari Ken ketika mendatangi rumah Adit jam 3 pagi, Mbak Dinda? Bersama rekan-rekannya. Mbak Dinda? Mbak Dinda boleh di-unmute dulu? Oh ya, Ya. ini saya jelasin secara singkat aja, dan memungkinkankah anak umur di bawah 20 tahun datang ke rumah besar, mewah, yang udah tahu itu anak polisi, dan kemungkinan mungkin adik saya tahu jabatan ayahnya apa, datang terus di depan pagarnya ngomong, duel yuk. Memungkinkan kan nggak dia akan ngomong seperti itu dengan kondisi dia datang ke kandang orang. Lalu kemudian Yang sudah kenapa harus datang itu, kenapa Mbak notabene Dinda? Dikarenakan dari Aditya sendiri yang awalnya merusak mobil, memukul adik saya 3 kali di pelipisnya, dan esok harinya itu mama saya udah datang. Saat itu Ken membawa mobil pribadi mama saya. Anak umur di bawah 20 tahun belum punya uang sebanyak apa, dia belum kerja, dia mau minta ganti rugi sama siapa. Jadi menurut saya wajar dia minta saat itu baik-baik,
karena besok harinya itu mama saya datang ke Medan. Saya rasa sekian untuk pergantian spion yang dirusak oleh Aditya. Oke, ini kalau dilanjutkan akhirnya versinya Bu Puji versus Boleh saya tambahin? ya, boleh. Ya, sekarang saya tanya dulu dengan kakaknya Ken ini. Coba kamu berpikir yang wajar ya, yang sehat ya. Kalau persoalannya spion mobil, apakah harus mendatangi orang, menggedor-gedor pagar rumah orang jam 2.30 dini hari? Coba kamu berpikir normal dulu sebagai manusia kita ini. Wajar enggak? Masih ada esok hari. Kalau hanya persoalannya itu. Tetapi kenyataannya bohong kalau ngomong ketakutan rumah polisi, buktinya berani mendatangi jam segitu. Kalau gitu Ibu coba jelaskan Jadi terlalu kenapa pintar Adit menghadang kalian. adik Halo? saya di jalan dan Kalian memukul terlalu pelipis pintar adik mengarang saya 3 cerita. kali, lalu menghadang mobil untuk kabur. Adik saya mencoba kabur dari Adit tapi dia kejar oleh teman-temannya. Bisa Ibu jelaskan? Kamu lihat enggak percakapan itu bahwa itu adik kamu Bukan ngomong percakapan, kotor-kotor kita ke lihat di Aditya. video itu yang ditonton Coba, jutaan orang, bisa Ibu bukan, jelaskan kenapa awalnya dulu. Aditya datang menghadang Awalnya dulu memukul sayang, adik saya. halo. Awalnya dulu kamu Bisa lihat. Ibu Awal jelaskan? dari kasus ini karena adik kamu ngomong jorok-jorok. Kalau pada Coba, malam itu sudah terbiasa sekalikah kalau pada kalian malam berbicara itu, dengan Adit jorok-jorok dia seperti itu? Adik saya tidak ada hancur-hancuran. Dia tidak hancur mobil adik saya. Oke, baik. Oh, saya nggak bisa Nah deh. itu, jadi yang benar menurut kamu hanya versi kamu, Puji. tapi kamu tidak melihat di mana Sebentar. kewajarannya. Bu Puji, Mendatangi tahan sebentar rumah ya. orang jam 2.30 malam menurut kamu normal. Oke. Ayo kita berpikir bersama. Terima kasih. Baik, ya. Kami masih akan lanjutkan perbincangan ini. Kita jeda dulu sejenak. Dua Sisi akan kembali sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama. Ya, kita lanjutkan kembali Dua Sisi. Saya mau ke Bang Johnson terlebih dahulu. Bang Johnson, tadi kalau kita mendengarkan penjelasan dari Kabid Humas menyebutkan bahwa ini akhirnya kasus diambil alih dari Polresta ke Polda Sumut. Kalau kita melihat kronologi tadi, Anda melihat ini cukup lama nggak sih prosesnya dari Desember, kemudian lapor Februari sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan, kemudian baru tersangka kemarin? Atau ada indikasi lain kenapa akhirnya diambil alih oleh Polda Sumut ini kasus? Ya Anggi, supaya kita terlihat independen dan netral ya. Ini kan kita bukan saya juga tidak mau mengadili siapapun yang ada di sini. Jadi harus hukum penyelesaiannya, ya hukum. Tapi sebelum kita ngomong hukum kan harus berdasarkan fakta. Fakta yang pertama adalah saya kira pelaporan sudah dijalankan ya, pelaporan sudah dijalankan resmi. Tapi pertanyaannya kenapa sampai diambil alih oleh Polda? Ternyata kalau saya lihat itu ada komplain dari keluarga si korban, ya sehingga itu diambil alih dan sekarang semuanya sedang berjalan. Tapi saya mau ngomong faktanya dulu. Faktanya pertama adalah ada senjata, ya ditodongkan, ya karena kalau saya lihat penjelasannya dari Kabid secara resmi ada penggeledahan dan ditemukan senjata. Jadi ada soal senjata. Jadi ini proses hukum nih, ada soal senjata nih, saya paling sensitif nih senjata. Di rumah polisi. Nah, tapi harus dipastikan senjata itu ditodongkan ketika anak-anak ini berkelahi berdua. Iya, baik ditodongkan maupun itu senjata beneran, ada izinnya apa segala macam, itu tentu harus diproses. Benar ya. demikian, Sekali lagi soal senjata ya. Sebentar, Bang. Soal senjata. Tidak ada senjata yang dibawa pada saat kejadian itu. Pada jam 3 pagi itu Ya, tidak kalau senjata. penggeledahan kemarin ketemu senjata bisa jadi. Tetapi pada kejadian itu tidak ada senjata. Oke. Dari mana Ibu bisa bilang begitu? Apakah Ibu saksi? Karena Saya ini proses hukum nih Bu. Iya, Jangan sampai gini Bu, jangan sampai gini. Ibu ngomong begitu, toto diproses karena di penggeledahan dia ditemukan. Nggak Iya. mungkin orang polisi menggeledah Polda kalau dia tidak ada informasi awal Bu. Apalagi ini rumah seorang perwira menengah polisi loh Bu. Hati-hati Oke, loh Bu. sebentar, ada Pak Iya. Hadi di sini. Pak Kabid Humas, sudah terkonfirmasikah kalau senjata ini adalah senjata yang digunakan ketika anak-anak ini Tidak berdua berkelahi di lokasi atau ditemukan saat penggeledahan usai peristiwa perkelahian? Jadi hasil penggeledahan kemarin oleh Pak Dirkrimkum, kita tidak menemukan senjata yang dimaksud ya.
kita hanya menemukan waktu itu satu kotak kosong yang dalam kotak itu atau dalam kardus itu tertuliskan atau ada juga gambarnya airsoft gun. Kemudian yang kedua, kita juga mengamankan barang bukti satu senjata mainan. Kemudian yang berikutnya juga kita kemarin mengamankan satu decoder CCTV. Jadi itu yang kita temukan di rumah hasil penggeledahan oleh Pak Diskrimum kemarin. Artinya terkonfirmasi bahwa senjata ini tidak ada pada saat peristiwa perkelahian itu terjadi? Ya, seperti yang disampaikan oleh oleh Ibu Ken ya. Ibu Ken menyampaikan bahwa ada senjata dan sebagainya, makanya penyidik memastikan dengan melakukan penggeledahan dan kita menemukan yang tadi saya sampaikan itu. Oke, Pak Kabit, lalu bagaimana penjelasan tadi Bung Johnson bilang ini berarti ada indikasi lambat proses dari Polres sehingga akhirnya harus diambil alih. Harus ada nih alasan hukumnya ya Bang, kenapa harus diambil alih? Iya, karena itu kan penyidik Polres itu kan independen ya kan, walaupun saya mengapresiasi kecepatan dari Polda menangani ini. Karena kalau tidak ini akan meluas begitu ya. Apalagi sudah ada polemik, yang satu bilang tidak ada penganiayaan, yang satu bilang berkelahi, sementara institusi dipertaruhkan. Karena ini kan peristiwanya terjadi di rumah seorang perwira menengah polisi dan disaksikan oleh yang bersangkutan di rumahnya gitu loh kan. Sementara institusi ini sedang berkampanye bahwa polisi ini harus jadi teladan, harus jadi penyelesaian problem. Tapi kalau dia membiarkan terjadi entah itu berkelahi, entah itu penganiayaan di rumahnya, saya kira ini sudah jadi masalah dan proses hukum ini tentu kita akan kontrol supaya keadilan ini ada sehingga tidak dikomplain lagi. Tadi poin Anda adalah diambil alih oleh Polda karena ada indikasi lambat prosesnya, Anda melihat itu berarti ya? Keberatan dari pihak si korban. Keluarga. Oke, bagaimana itu Pak Hadi? Sehingga Polda bertindak mengambil Pak Hadi, alih ini. keluarga keberatan dengan proses yang lambat artinya mungkin saja ada indikasi bahwa ada intervensi di kasus ini di tingkat Polres. Ya, kalau terkait dengan intervensi tentu kan penyidik juga bekerjanya berdasarkan aturan SOP dan mekanisme yang ada. Tapi walau demikian bahwa ini adalah bentuk responnya Bapak Kapolda terkait dengan komplain yang diberikan oleh Ibu Ken Admiral karena merasa tidak puas ataupun belum maksimalnya, sekali lagi, belum maksimalnya proses penyidikan yang dilakukan oleh Polrestabes Medan. Makanya hal ini dilakukan penarikan prosesnya untuk dilanjutkan di Polda Sumatera Utara. Demikian, Mbak. Oke, dalam hal ini kita patut apresiasi ya karena pihak Polda bekerja dengan cepat untuk tapi mengambil kata alih. belum maksimal itu kan harus ditindaklanjuti secara sempurna Apa penyebab tidak supaya maksimal itu ya? keadilan itu berdiri tegak. Karena kalau misalkan tidak sempurna, yang ini bilang begini, yang ini bilang begini, ini komplain lagi dua-duanya. Pak Hadi. Nantinya institusi lagi jadi taruhannya begitu. Pak Hadi, apakah ada indikasi belum maksimal ini karena ayah pelaku merupakan anggota Polri sehingga di Polres agak tersendat prosesnya? Kita melihat tidak ke sana, Mbak ya. Sekali lagi bahwa saya sampaikan ini adalah dua laporan polisi atau saling melapor. Jadi tentu penyidik juga saya sampaikan kembali mereka berhati-hati untuk bisa memfaktakan kedua laporan polisi ini. Makanya begitu mengetahui dua laporan polisi, kemudian juga ada komplain yang diberikan oleh Ibu Ken Admiral ini, kita Bapak Kapolda langsung menarik prosesnya itu untuk seluruhnya dituntaskan di Polda Sumatera Utara. Dan saya pikir dari mulai tanggal 28 Maret sampai dengan proses yang kemarin 23 April hari Minggu yang lalu kita memeriksa Saudara Ken Admiral sampai dengan menetapkan status tersangka dan menahan dari Saudara A ini adalah proses yang ibu dari Ken Admiral sendiri mengatakan cepat 15 hari mereka mengkomplain atau mengadukan hal ini bisa direspon dengan bagus. Oke, baik. Terima kasih Pak. Saya berharap sih kecepatan ini adalah kecepatan
profesional, karena pasti dari pihak sana bilang, oh jangan-jangan ada tekanan atau ada lobby sehingga Kapolda ini kan selalu saja Bukan jadi juga begitu, karena jadi polemik viral karena ini terlebih sudah dahulu ya? mendapat perhatian publik kan. tidak. Ini yang saya Tidak, kira harus kita kan hati-hati meriksa ini. itu tanggal 23 April, Harus kemudian hati-hati. tanggal 25 itu sore yang saya tahu sore itu juga sudah ada penetapan tersangka dari penyidik Oke. Krimum. Baik, saya mau ke Bung Jamin. Bung Jamin, ayah dari pelaku ini sekarang terbawa-bawa, bahkan kena pelanggaran etik, sudah dicopot dari jabatannya. Kalau melihat peristiwa ini, tadi kita sempat berdiskusi ada indikasi ini bahkan tidak hanya pelanggaran etik, Anda bilang, ada pelanggaran pidana juga di situ, potensi di situ. Apa yang menyebabkan itu? Ya, tentu harus diperiksa berdasarkan fakta-fakta apakah dalam perbuatan itu ada turut serta melakukan tindak pidana atau pembantuan melakukan tindak Oke, pidana. satu turut serta. Kalau kita Ya. lihat dari videonya, ayah pelaku tidak ada turut serta di sana kalau kita lihat ya. Ya, turut Tidak serta ikut itu kan memukul. bisa dia bentuknya dunpleher atau menyuruh melakukan Oke. atau menganjurkan. Nah, kalau menganjurkan tentu motifnya kan memang nggak ditemukan. Karena dia orang tuanya nggak punya motif untuk membuat dia menjadi tersiksa ataupun menyiksa begitu ya. Tapi kalau membantu dia nggak punya motif juga nggak masalah. Contohnya menyediakan media sarana dan prasarana. Ya, contohnya dia menyediakan tempat, menyediakan waktu, lalu berusaha untuk tidak melerai. Nah, itu bisa jadi sebagai suatu kesempatan, memberikan kesempatan. Itu yang pertama. Jadi bisa nanti kalau mau diperiksa apakah dia berperan dalam konteks membantu melakukan tindak pidana. Oke. Itu. Yang kedua, terkait dengan pasal 531. Pasal 531 itu mengatakan bahwa kalau ada suatu kejadian ya, seseorang berada dalam keadaan bahaya ya, terus kita lalai memberikan pertolongan padahal kita mempunyai kemampuan untuk menolong orang tersebut, tidak kita lakukan, maka kita bisa dikenakan tindak pidana. Maksudnya tindak pidana walaupun hukumannya ringan ya, Oke. hukum ringan. Nah, kalau lihat dari fakta ini ada 3 klasifikasi. Satu adalah pelaku tindak pidana tadi, apakah konteksnya perkelahian ataupun penyiksaan tadi, penganiayaan 351. Yang kedua, orang yang menyaksikan tidak melakukan pertolongan. Nah, pertanyaannya, klasifikasi orang yang menyaksikan itu ada 2. Satu sebagai orang tua dan sebagai anggota polisi. Yang lain adalah orang di luar anggota polisi, masyarakat biasa. Nah, kualitas yang paling bertanggung jawab siapa? Ya anggota polisi, apalagi dia sebagai orang tua. Oke, yang artinya menyaksikan. ayahnya pelaku di sini Anda bisa melihat bisa terjerat pidana dalam hal ini. Ya, kalau kita lihat di pasal 30 ayat 1 Undang-Undang di Dasar 45, tugas Polri itu apa sih? Untuk menjaga ketertiban. Nah, perbuatan untuk menjaga ketertiban itulah yang tidak dilakukannya. Padahal dia mempunyai kewajiban. Nah, itulah Oke. maka saya kaitkan dengan pasal 531 tadi, ya. satu-satunya orang yang paling bertanggung jawab yaitu orang tuanya di situ. Oke, saya ingin minta komentar Bu Puji, bagaimana menanggapi ini? Orang tua Adit selaku orang tua, tidak hanya orang tua tapi juga polisi harusnya bisa menghentikan malah membiarkan itu. Itu silakan langsung, nggak usah diketuk Bu. Ya. Jadi perlu dipahami bahwa konteks pembiaran itu bukan berarti dia mengesampingkan perannya sebagai Polri tadi, Pak. Karena anak-anak ini ingin tuntas segera. Itu kan bahasa mereka, ingin diselesaikan cepat. Jadi tidak ada berujung dendam lagi, besok lagi ketemu berantem lagi, besok Kalau lagi dalam ketemu berantem konteks lagi. pidana itu bukan menjadi alasan yang membenarkan suatu perbuatan itu dilakukan, Bu. Oke, Ya, silakan bukan. kalau itu nanti Bapak yang Jadi, lebih paham. ya, Tetapi bukan. saya hanya menambahkan seperti itu, bahwa adik saya Hairudin Hasibuan itu dikatakan membiarkan karena supaya anak-anak ini tidak berulang kali lagi bolak-balik berantem. Jadi selesaikanlah kalian malam ini. Karena memang anak itu bilang mau diselesaikan saja cepat. Buktinya Pak, kita buka lagi DM-nya. Sesudah mereka malam itu berkelahi, sudah puas, sudah itu didamaikan, bersalaman, bermaafan, dan itu tidak terpaksa ya, bisa dilihat tidak terpaksa, bisa dilihat videonya. Dan besoknya mereka sudah chattingan lagi. Bagaimana Lek kabarmu? Ya masih lebam-lebam dikit, nah itu bisa dibaca nanti. Ya udah ya, udah Akhirnya puas ya. Korban melapor pada akhirnya ya.
Walaupun Iya. pada akhirnya korban melapor. Nah, jadi ini juga saya minta diluruskan. Sebenarnya yang korban dan pelaku siapa? Aditya pun penuh dengan luka-luka tetapi tidak diupload. Ada apa ini? Kenapa hanya si Ken ini yang diupload? Ada peran besar dari akun Mazini ini. Siapa ini? Yang memviralkan hanya satu pihak. Padahal ini dua anak muda yang secara emosional tidak jauh berbeda. Nah, jadi harusnya berimbang, Pak. Mohon maaf, Harusnya keluarga berimbang. melaporkan Ken itu pasal apa, Bu, supaya kami Saya tidak, tahu. Pak, saya tidak mendalami itu. Hanya saya ingin supaya satu, kata-kata penganiayaan itu di stop karena itu tidak penganiayaan, itu perkelahian. Dan kata-kata bahwa pelakunya hanya Aditya itu dan sudah jadi korbannya tersangka, adalah Bu. korbannya. Kan polisi sudah menetapkan Ya menjadi iya, tersangka. tapi kan Jadi, masih bisa ditinjau ulang, Bapak. ya, Masih polisi bisa ditinjau ulang. sudah ada jadi Karena ini tersangka. perkelahian Jadi, hanya karena tidak seimbang. Karena memang keponakan saya si Aditya ini adalah atlet judo. ya enggak. Jadi wajar kalau dia akhirnya Jangan, yang Bu, itu Ibu jangan, kalah. Ibu jangan bilang wajar karena saya juga orang bela diri. Bela diri itu berkelahi itu bukan sesuatu penyelesaian yang benar, apalagi di rumah orang tuanya yang polisi. Ibu jangan bilang wajar. Loh, karena kan wajar, didatangin Bu. tengah malam, jangan, Bapak. Bu, jangan, Bu. Oke. Ibu, Karena sekali didatangin lagi, tengah malam. Saya mohon maaf, Bu. Ya. Ibu jangan begitu karena itu hanya akan memperuncing masalah, Bu. Jadi lebih baik kita mengandalkan hukum saja. Jangan ini wajar kalau udah orang bela diri, Bu, nggak bisa seolah-olah berkelahi atau berkelahi apalagi Oke, di Bung rumah itu. Johnson. Jadi jangan diterus. Mohon maaf, Bu, sekali lagi saya mohon Loh, maaf. tapi Jangan. kan Baik. yang beredar di media hanya si Aditya saja yang dipojokkan. Padahal dia pun luka-luka, kenapa tidak diungkap? Ini kan Jadi sama-sama Anda anak melihat ada muda. indikasi lain di balik Iya. ini. Apa Ya itu yang kira-kira Bu Puji? kita pertanyakan. Kenapa? Karena diviralkan oleh akun Mazini, nggak tahu siapa punya ini, atau barangkali ada yang bermain di sini kami tidak tahu, sehingga sepihak saja. Kenapa yang Aditya yang luka-luka, boleh dibuka videonya, tidak ada dimunculkan sama sekali. Oke. Ibu, Jadi Ibu. tidak ada keadilan sama sekali untuk Aditya Saran saya Hasibuan. hormati Bang Johnson, saja, itu. Bu. Jangan Bu Puji, ya. Ya. hukum saja. Karena kalau Ibu misalnya mempersoalkan viral tidak viral, apakah ditempuh prosedur hukum nanti gitu? Apakah itu hoax? Nanti ini menjadi malah melebar lagi dan tidak menyelesaikan masalah dan akibatnya nanti institusi yang menanggung. Apakah dia baik. memproses ini secara adil dan benar atau Baik, tidak? boleh ditahan dulu Bang Itu yang Johnson. bahayanya. Nanti kami masih akan lanjutkan dua sesi. Saya bertanya saya ke Pak Hadi, apakah mungkin ini yang disampaikan Bung Jamin juga bahwa tidak hanya etik sebenarnya untuk Pak Akhirudin, akhirnya ada potensi untuk pelanggaran pidana. Apakah polisi juga melihat seperti itu? Nanti dijawab Pak Hadi usai jeda. Dua sesi akan kami lanjutkan sesaat lagi. Ya, saya lanjutkan kembali dua sisi, masih tersambung bersama kita malam hari ini Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Pak Hadi, Pak Kabid. Pak Hadi. Ya, halo. Ya, Pak Hadi, ini tadi kita berbincang, mungkin Pak Hadi juga menyimak tadi Pak Jamin Ginting menyebutkan ini tidak hanya potensi pelanggaran etik sebenarnya untuk AKBP Akhirudin, tapi juga ada potensi pidana karena ada tadi pasal 531 dan juga berperan ada pembiaran di situ ya Bang ya, membantu tidak melerai juga di situ, malah membiarkan itu terjadi. Apakah polisi juga melihat ke arah sana untuk memproses ayah dari pelaku ini, tidak hanya pelanggaran etik? Ya, jadi ini bisa ditunjukkan dari ketegasan Bapak Kapolda. Yang pertama, di tanggal 3 April itu beliau Kapolda sudah memerintahkan untuk langsung dicopot jabatan saudara AH ini. Kemudian hal ini tergantung memudahkan proses penyidikan yang dilakukan oleh Propam. Kemudian kemarin juga di waktu yang bersamaan penetapan PSK tersangka terhadap saudara A, Propam juga langsung melakukan penahanan terkait dengan kode etik, di mana yang bersangkutan itu dikenakan pembiaran di kode etik. Artinya bahwa proses yang saat ini dilakukan oleh Propam itu secara simultan nanti berjalan yang dilakukan juga oleh penyidik Krim Tadi siang sampai dengan sore, Krim juga melakukan pemeriksaan
kepada saudara AH terkait dengan saksi dari peristiwa yang terjadi di tanggal 22 dini hari itu. Jadi sekali lagi nanti kita tunggu proses yang sedang berjalan di Propam dan di Reserse Kriminal Umum ini, untuk hasilnya nanti kita sampaikan kembali. Oke, baik. Berarti masih diproses itu Bang Jamin ya. Boleh digunakan mikrofonnya? Ya, jadi kalau kode etik itu kan konteksnya etik Pembiaran. sebagai polisi yang membiarkan. Sudah terbukti kan karena ditahan kan. Walaupun nanti nah ini ada relevansi yang saya katakan tadi di pasal 531 itu, pembiaran juga itu termasuk pasal yang relevan dengan kode etik itu. Jadi kemungkinan untuk bukti-buktinya sudah cukup lengkap seharusnya karena etiknya sendiri sudah dinyatakan sebagai pembiaran begitu. Tinggal menunggu polisinya mau memproses ke arah sana Iya, atau tidak. ke arah begitu sana ya? kelihatannya seperti itu. Harusnya ya. Dan kalau lihat penjelasannya Kabid, simultan antara penyidikan tindak pidananya sama etiknya jalan di dua-duanya. Nah ini tentu kedua belah pihak. Betul Pak Johnson, saat ini pun kita, halo? Ya, silakan Pak Hadi. Ya, silakan Pak Kabid. Iya, saat ini pun kita juga berjalan secara bersamaan di proses Propam, kemudian proses di Reserse Kriminal Umum. Yang jelas tentu penyidikan juga mendalami keterlibatan daripada yang bersangkutan dalam peristiwa tersebut. Ya. Jadi kalau misalkan terbukti ada unsur pidananya, tentu akan kita proses juga. Ini memang komitmen dari Bapak Kapolda untuk melakukan hal ini. Iya, karena itu kan ujian dari ini semua kan, semua prosesnya akan diselesaikan berkas perkaranya dan dimajukan ke pengadilan. Tentu kedua belah pihak ini kan berkepentingan sekarang, dan karena ini sudah jadi sorotan publik, taruhannya juga kan institusi dan bagaimana proses penegakan hukum menuju kepada keadilan kan. Jangan sampai institusi ini jadi taruhan, kita kan lagi sedang memperbaiki kewibawaan dari kepolisian ini Pak Kabid. Ini kan kita harus kerja sama-sama, jangan gara-gara ini persoalannya institusi lagi disorot begitu loh. Baik, Pak Hadi, saya mau menanyakan satu hal. Tadi pihak keluarga Adit dari Ibu Puji menyebutkan ini bukan penganiayaan sebenarnya, tapi perkelahian. Bagaimana polisi melihat bahwa fakta ada pemicu terjadinya akhirnya perkelahian ini? Ya, nanti kita lihat hasil kesimpulan proses yang sedang berjalan selama ini. Kita tunggu aja nanti, Pak. Karena pihak keluarga menganggap ini ada faktor pemicunya nih, sehingga akhirnya berduel lah mereka. Jadi mereka menyebutkan bukan penganiayaan di sini, tapi perkelahian. Ya, nanti penyidik yang akan memfaktakan semua itu. Oke, Bu Puji, bagaimana menanggapi bahwa ada potensi nih adik Anda ada pelanggaran, tidak hanya pelanggaran etik, tapi juga ada pelanggaran pidana di sana, Bu Puji? Itu nanti silahkan yang berkompeten yang akan menjatuhkan sanksinya. Kami tidak mencampuri itu karena memang tidak kewenangan kami di situ. Betul, tidak kewenangan, tapi reaksi keluarga gimana bahwa adik Anda ini berpotensi melanggar pidana? Jelas kami tidak mengharapkan itu. Ya, kalau pelanggaran kode etik ya silahkanlah gitu. Tetapi kalau ada unsur pidananya kami juga kalau boleh menyatakan keberatan, kami keberatan gitu kan. Nah, baik, itu Mbak Anggi. Oke, baik. Yang pasti kita akan menunggu proses hukum ini berjalan seadil-adilnya. Tadi pihak kepolisian sudah menjelaskan dua-dua laporan ini diproses, baik dari pihak pelaku dan juga pihak korban. Bagaimana ujungnya tadi Bung Johnson juga benar, pertaruhannya institusi di sini ya. Jangan sampai juga karena tekanan publik akhirnya diambil keputusan begitu ya. Iya, dan juga ini jangan jadi sebuah kepastian hukum bahwa no viral no justice gitu loh. Oke. Itu makanya harus diselesaikan nih sampai ujung. Itu yang paling penting, jangan menunggu viral dulu baru penegakan hukum berlangsung begitu ya. Baik, terima kasih Pak Kabid Humas sudah bergabung bersama kami. Pak Hadi, terima kasih banyak atas waktunya. Ibu Puji, terima kasih sudah bergabung. Bung Johnson, Bung Jamin, terima kasih. Dan tadi sebelumnya ada keluarga dari Ken, Mbak Dinda ya. Saya Dwi Anggia, saya harus akhiri dua sisi malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa.